dan bangun tekad yang kuat dalam hati kamu. Kapanpun sekolah sudah dibuka dan Anda sudah siap untuk bersekolah, ayo kita bikin komitmen baru. Nggak usah lagi bolos-bolos, jangan lagi kangen sama jam kosong. Udah bosan kan sekarang? Jam kosong sepanjang hari dan kamu merindukan sekolah. Nah, hari ini saya akan memberikan materi tentang satu lagi. Ini materi terakhir di sesi apa nih namanya? Di sesi induksi matematika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan induksi matematika dalam permasalahan pertidaksamaan. Dari kemarin-kemarin kita bicaranya tentang suku banyak, keterbagian, semuanya itu bentuk persamaan. Nah, ini yang terakhir adalah bentuk pertidaksamaan. Saya cuma mau kasih tahu prinsipnya sama persis. Nah, ingat induksi matematika itu cuma ada 3. Buktikan benar. Saya akan selalu ulang-ulang. Pertama, buktikan benar untuk sebuah keadaan. Anggap benar untuk keadaan tertentu, katakanlah untuk N sama dengan K. Dan buktikan benar untuk seterusnya setelah K. K plus 1. Nah, bila mana pada saat K dianggap benar dan pada saat K sama dengan N sama dengan K plus 1 dibuktikan benar, berarti pernyataan itu akan benar untuk seluruh N. Ya, sekali lagi saya cuma mau bilang bahwa itu persis kayak membuktikan bahwa seseorang cinta sama kamu atau tidak. Nggak usah dibuktikan setiap hari. Cukup dibuktikan di hari tertentu, anggap benar di sebuah hari, buktikan di hari keesokannya. Dan jika itu betul, maka secara induksi, ya silahkan kamu lanjutkan sendiri. Ya, oke, saya akan lanjut. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang penggunaan induksi dalam pertidaksamaan. Saya sudah siapkan bahannya dalam bentuk PDF. Anda bisa langsung download di Google Classroom. Oh ya, satu lagi, biasakan. Saya sih nggak berharap juga kamu like dan subscribe gitu video saya di YouTube. Tapi saya cuma berharap tolong Anda tinggalkan komentar. Kenapa? Komentar Anda itu pertama penting untuk bukti bahwa Anda pernah ada di kelas saya, pernah mengikuti sesi saya. Dan yang kedua juga komentar itu juga mungkin bisa menjadi sarana kita untuk berdiskusi. Anda boleh silakan tinggalkan komentar di YouTube saya atau bisa juga Anda tinggalkan komentar di Google Classroom. Karena saya tidak bisa mengukur apakah materi yang saya sampaikan ini Anda tonton atau tidak. Setidaknya dengan Anda memberikan komen, maka saya lihat, oh oke, ada anak saya namanya Richard gitu, sudah menonton video saya. Seperti itu ya? Ya, itu silakan. Saya berharap Anda memberikan komentar. Baik, materi PDF-nya ini kita akan mulai dari penerapan induksi matematika. Oke, halamannya kita perbesar. Penerapan induksi matematika pada pertidaksamaan atau bahasa kerennya banyak juga orang bilang ketaksamaan. Ya, kita akan langsung lihat contoh. Lihat, perhatikan, ini polinom tapi bukan sama dengan. Yang pertama polinom tapi sama dengan ya. Yang ini polinom tapi bukan sama dengan. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah dan seterusnya sampai n kuadrat itu katanya lebih besar dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap n bilangan asli. Lihat, di sini ada pertidaksamaan. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Menyelesaikannya sama, mirip. Tapi Anda harus memperhatikan prinsip-prinsip pertidaksamaan. Kita langsung bahas saja ya. Oke, 1, 2, 3 sampai n kuadrat sama dengan n pangkat 3 per 3. Oh, lupa. Bukan sama dengan, tapi lebih dari. Mari kita lihat soalnya. 1 kuadrat tambah berapa tadi? Tambah 2 kuadrat gitu ya. Tambah 3 kuadrat, tambah dan seterusnya, tambah n kuadrat lebih dari. Pakai sama dengan enggak? Enggak. Lebih dari berapa? Lebih dari n pangkat 3 per 3. N pangkat 3 per 3. Oke. Buktikan. Untuk n bilangan asli. Perintahnya untuk n bilangan aslinya. Ya. Oke. Baik, kita akan buktikan secara induksi. 3 langkah. Langkah pertama, sebentar, kayaknya kok banyak semut ya? Jangan-jangan saya menginjak salah semut. Beginilah anak-anakku sekalian kalau kelas sudah lama gak diisi.
Karena kalian nggak ada di sini, jadi yang menghuni kelas ini ya semut dan lain sebagainya. Oke, durasi guys. Ya, kita balik lagi. Buktikan. Langkah pertama kita buktikan untuk n tertentu. Kamu boleh pilih n sama dengan 1, bisa pilih n sama dengan 2, bisa pilih n sama dengan 3. Ya. Lihat, ini adalah suku pertama, n-nya 1. Ini suku kedua, n sama dengan 2. Suku ketiga, n sama dengan 3. Saya bosan kalau pakai n sama dengan 1, seolah-olah terlalu mainstream. Kita pakai n sama dengan 3. Untuk n sama dengan 3, maka, salah. Bukan n pangkat 3, tapi n sama dengan 3. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat lebih dari 3 pangkat 3 per 3. Mari kita buktikan. 1 kuadrat 1 tambah 4 tambah 9 lebih dari 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 bagi 3. Coret ya. Oke. 9 14 lebih dari 9. Apakah benar? Benar. Benar untuk n sama dengan 3. Langkah 1 sudah terbukti. Langkah kedua adalah langkah paling mudah. Langkah kedua untuk n sama dengan k. Kita anggap benar bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah dan seterusnya tambah k kuadrat lebih dari n pangkat 3. Apakah masih ada n? Tidak ada n, tapi yang ada adalah k pangkat 3 per 3. Ingat, ini kita anggap benar, tidak perlu diperdebatkan, anggap benar, ya. Kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Apa yang terjadi untuk n sama dengan k plus 1? Kalau untuk n sama dengan k plus 1, maka 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah dan seterusnya tambah k plus 1. Gitu kan? Akan dibuktikan bahwa ini lebih dari k plus 1 pangkat 3 per 3. Tahu yang mau dibuktikan? Saya akan buktikan apakah betul ini lebih besar dari ini. Bisa ngikutin? Oke, saya akan tulis ulang di halaman berikut. Oke, sudah saya tulis ya. Nah, untuk mengerjakan ini, saya mau tanya dulu. Di bagian kedua kita udah tahu ini kan? Ya, saya tulis dulu ya. Bahwa 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus dan seterusnya plus k kuadrat itu katanya lebih dari k pangkat 3 per 3. Oke, berarti kalau di sini saya tambah k plus 1 kuadrat boleh nggak? K plus 1 kuadrat boleh. Ini pun ditambah k plus 1 kuadrat. Bisa ngikutin? Oke. Berarti ini lebih dari boleh nggak kalau ini saya tulis gini, k pangkat 3 per 3 tambah 3 kali k plus 1 kuadrat per 3. Pak, maksudnya apa? Biar sama-sama per 3. Kalau sama-sama per 3, maka ini bisa digabung menjadi k pangkat 3 tambah 3 kali k kuadrat plus 2k plus 1. Bisa ngikutin? Iya, cuman ini dipecah jadi gitu. Oke, berarti ini lebih dari k pangkat 3 plus 3k kuadrat plus 6k plus 3 per 3. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah nggak tahu apa? Oke. Pernah tahu nggak k plus 1 kuadrat itu rumusnya k kuadrat
plus 2K plus 1. Tapi K plus 1 pangkat 3 rumusnya adalah K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus nggak tahu. Ingat, ini ada 1, 1, 1, 1, 3, 1. Berarti koefisiennya 1, 3, dan 1. Berarti pangkatnya dari K pangkat 3, K pangkat 2, K pangkat 1. Sorry, ini bukan 1, 3, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Sorry. Saya hapus ya. Ini bukan 1, 2, 1. Ini bukan 1, 2, 1, 3, 1. Tapi 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Berarti koefisiennya 1, 3, 3, 1. Berarti 1 K pangkat 3 tambah 3K kuadrat K pangkat 1 K pangkat 0. Ini kali 1 pangkat 3. Ini kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 1. 1 pangkat 0. Tambahin semua. Hasilnya adalah K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1. Ini adalah K plus 1 pangkat 3. Berarti ini bisa dong saya rubah menjadi K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1 plus 3K plus 2. Boleh nggak? Hasilnya kan sama-sama 3. Hasilnya juga sama-sama 6K dibagi 3. Hasilnya menjadi yang K pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1 ditambah 3K plus 2 per 3. Hasilnya menjadi, ingat yang ini adalah K plus 1 pangkat 3 ditambah 3K plus 2. Oke. Pak, aku nggak ngerti ini mau dimanain. Lihat ini loh. Ini kan hasilnya sama saja dengan K plus 1 pangkat 3 per 3 tambah 3K plus 1, 3K plus 2 per 3. Nah, coba lihat apa yang di bagian pertama. Di bagian pertama ditunjukkan bahwa ini, semua ini lebih dari ini. Sementara hasilnya menunjukkan bukan cuma lebih dari ini, tapi lebih dari ini ditambah ini. Artinya apa? Artinya terbukti bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah K kuadrat tambah K plus 1 kuadrat ya otomatis lebih dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Pak, kok bisa bilang lebih? Ya jelas lebih dong. Ini kan K plus 1 tambah 3 masih ditambah lagi 3K plus 2 per 3. Jelas lebih kan? Ngerti nggak maksud saya? Ya harus ngerti. Kalau nggak ngerti kamu chat saya. Ya, boleh. Saya kasih nanti nomor saya, kamu boleh chat saya. Maksudnya kenapa? Jadi begini. Statement awalnya kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai K kuadrat sampai K plus 1 kuadrat lebih dari si ini. Lebih dari si ini. Hasil pembuktian kita membuktikan bahwa dia bernilai K plus 1 pangkat 3 per 3 masih ditambah 3K plus 2 per 3. 3K plus 2 per 3 itu adalah nilai lebihnya dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Jadi terbukti bahwa memang lebih dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Itu sih maksudnya. Ya. So, Anda bisa lihat di modul sama, padahal nih penjelasannya ya, lihat. Padahal K plus 1 pangkat 3 plus 3K plus 2 per 3 itu sama lebih dari K plus 1 pangkat 3 per 3 untuk setiap K. Akibatnya untuk K plus 1 ya jelas lebih dari K plus 1 pangkat 3 per 3.
Dengan demikian, lihat ini kalimat statement terakhirnya, terbukti bahwa suku banyak untuk N sama dengan K plus 1 itu nilainya lebih dari K plus 1 tambah pangkat 3/3 dan itu terbukti benar. Dengan memenuhi kedua prinsip induksi, maka formula suku banyak 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat sampai N kuadrat lebih besar dari N pangkat 3/3 benar untuk setiap N. Saya rasa itu saja penjelasan saya hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa menguasainya. Saya masih punya contoh 18 dan contoh 19 yang bisa Anda coba. Silakan Anda coba. Kalau Anda menemukan masalah, Anda boleh hubungi saya. Ya, siap-siap karena nanti setelah ini adalah pertemuan ke-7 terakhir. Pertemuan ke-8 saya akan kirimkan satu video sama Anda. Di pertemuan 8 yang saya minta adalah kita melakukan evaluasi. Jadi nanti akan ada beberapa soal yang saya minta Anda kerjakan. Lalu Anda buat videonya seperti saya buat video. Saya sudah membuat 8 video untuk pembelajaran Anda hari ini. So, tugas akhirnya adalah Anda membuat satu video buat saya. Oke? Sekali lagi saya mengingatkan, ruangan kelas menunggu Anda. Jaga semangat Anda untuk belajar sampai nanti sekolahnya bisa dibuka untuk Anda. Dan mari bulatkan tekad sama-sama kalau Anda sudah masuk sekolah. Udahlah, nggak usah bolos-bolos lagi. Kita udah nggak zamannya bolos-bolos, bos. Pasca corona anak-anak udah nggak usah bolos. Kita udah puas di rumah, betul nggak? Nah, pada saat sekolah dibuka, saatnya Anda bersenang-senang kembali di sekolah. Sampai ketemu, tetap sehat dan tetap jaga semangat. Love you guys. Bye.